Jangan cuma bilang berlian Hotman lebih bersinar dari otak Hotman. Ya akan bertanding laki-laki asprinya 300 dengan bujang lapuk. Saran saya kepada Jaksa Agung dan juga kepada Kapolri sudah mulai memberikan perhatian serius atas perilaku dari Rocky Gerung yang selalu membuat tuduhan-tuduhan, selalu membuat kata-kata yang sangat tidak elok untuk seorang kepala negara. Cincinnya lebih berkilau daripada otaknya. Lawyer-lawyer 02 yang bahkan mungkin menjengkelkan tapi sekaligus memalukan tuh. Karena argumennya hanya tentang omon-omon, tidak ada data segala macam tuh. Tidak ada permenungan terhadap nasib bangsa tuh. Sama seperti jari yang manis itu harusnya dililit oleh cincin kecil yang menunjukkan bahwa ada persahabatan di situ. Kalau cincinnya gede-gede itu semacam kekasaran dalam kemewahan itu. Dan justru sebetulnya tahu bahwa itu teman-teman dia itu betul-betul dungu, bodoh, kurang berpengetahuan, tetapi dia minoritas di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Sepertinya Bang Hotman Paris benar-benar panas teman-teman semua. Dari kata-kata Bung Rocky Gerung yang mengatakan cincin Hotman Paris lebih mengkilau daripada otaknya. Hal itu pun selalu ditanggapi oleh Bung Hotman Paris. Sampai-sampai hampir di setiap acara, di setiap beliau berada di kamera selalu mengatakan menantang Bung Rocky Gerung. Tapi teman-teman semua, Bung Rocky Gerung tahu kelasnya Bang Hotman Paris. Maka dari itu Bung Rocky Gerung pun enggan untuk menerima tantangannya. Sehingga ketika kemarin di channel Rocky Gerung, sedikit Bung Rocky Gerung menyinggung, tapi sedikit ditepis oleh Bung Hersebeno Arif ya. Beliau mengatakan, wah mulai lagi nih, jangan singgung-singgung lagi lah katanya kan. Tapi di situ Bung Rocky Gerung tetap ya menyinggung tentang tim hukum 02. Tidak menuju langsung ke Bang Hotman Paris, tapi ke tim hukum 02. Beliau pun selalu menyinggung jari tangan Bang Hotman Paris yang dipenuhi dengan cincin-cincin berliannya. Jadi semakin panas nih teman-teman semua. Sampai-sampai Bang Hotman Paris menantang Bung Rocky Gerung untuk adu tinju. Apa nggak luar biasa ini coba? Tentu hal ini menjadikan viral kembali dan banyak netizen yang akhirnya mengomentari Bang Hotman Paris. Dan tentu netizen pun tetap masih memilih Bung Rocky Gerung menjadi pemenangnya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya tantangan dari Bang Hotman Paris. Ini dia videonya. Rocky Gerung saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk bertinju dengan Hotman. Jangan cuma bilang berlian Hotman lebih bersinar dari otak Hotman. Ya akan bertanding laki-laki asprinya 300 dengan bujang lapuk. Jadi jangan lupa nonton pertandingan kalau Rocky Gerung mau ya. Pertandingan bujang lapuk melawan raja yang paling banyak asprinya di seluruh dunia. Hotman Paris lawan Rocky Gerung di Indonesia Arena 21 April. Mudah-mudahan dia bersedia. Wasitnya adalah Aldi Tahir yang kabur dari ring. Thank you. Ya itu tadi teman-teman semua video tantangan dari Bang Hotman Paris kepada Bung Rocky Gerung. Kita tanggapin sedikit ya, karena di sini banyak juga komentar yang mengomentari bahwasanya ketika nanti adu jotos dengan Bung Rocky Gerung, pasti Bang Hotman Paris yang akan KO. Karena kita tahu sendiri ya, fisik dari Bung Rocky Gerung yang sering sekali naik gunung. Sementara Bang Hotman Paris juga naik gunung, tapi gunung yang lain gitu kata para netizen gitu ya. Lalu ini juga ada video di mana Bang Hotman Paris diwawancari oleh para wartawan. Coba kita lihat videonya. Tadi nantangin Rocky Gerung Bang, itu gimana Bang? Iya Bang. Ya itu sebenarnya hanya candaan aja. Gini loh, saya sangat menyesalkan, saya termasuk prihatin melihat sikap dari Rocky Gerung yang setiap wawancara selalu membuat tuduhan-tuduhan terhadap Presiden Jokowi. Bicara soal korupsi ya Bang, bicara Bang Rocky Gerung tantangan tadi gimana? Ya ada orang menantang berdebat. Kalau saya tantang dia berdebat tentang hukum, dia tahu apa tentang hukum. Nanti dia cocoknya itu berdebat tentang komik Koping Ho. Di situ kan banyak filsafat.
Iya kan? Kalau Bang Rokinya mau buat tanding tinju gimana? Kenapa? Ayo kalau mau ayo kita tanding di HSS 5 nanti. Gua sama Robi Gerung. Kalau nggak mau, Bang. Hah? Kalau nggak mau. Ya urusan dia lah. Bang itu kan ada Saran saya kepada Menko Polhukam, saran saya kepada Jaksa Agung dan juga kepada Kapolri sudah mulai memberikan perhatian serius atas perilaku dari Rocky Gerung yang selalu membuat tuduhan-tuduhan, selalu membuat kata-kata yang sangat tidak elok untuk seorang kepala negara, ya. Seolah-olah dia sudah hebat. Emang prestasi dia apa coba? Dia nggak pernah. Saya juga nggak baru kenal dia baru sejak dia mengkritik presiden. Dia cuma dosen biasa, nggak ada prestasi apa-apa. tapi berencana menuntut Rocky Gerung dengan tuduhan-tuduhan itu terhadap Oh, saya nggak berhak, itu harus presiden langsung. terhadap Ya teman-teman semua, di sini ada 3 poin. Yang pertama, Bang Hotton Paris mengajak adu duel di ring dengan Bung Rocky Gerung. Jelas itu tidak akan ditanggapi oleh Bung Rocky Gerung. Yang kedua, beliau mengatakan sudah saatnya Menteri Polhukam dan jajarannya untuk segera melaporkan Bung Rocky Gerung karena beliau sering sekali menghina kepala negara yaitu presiden. Dan sebenarnya itu sudah dilakukan oleh PDIP dulu. Sampai-sampai akhirnya PDIP pun mencabut kembali laporannya. Karena kita tahu ya, ketika sidang malah justru Bung Rocky Gerung memberikan kuliah di persidangan. Nah, yang ketiga beliau mengatakan apa sih yang udah diberikan ke negara dari Rocky Gerung ini, apa sih prestasinya gitu ya. Dan nanti akan dijawab oleh Bung Rocky Gerung. Telak pokoknya teman-teman semua. Kita lihat videonya. Apa yang bikin Rocky Gerung buat negara? Gak ada yang dia bikin. Berkali-kali saya terangkan, saya dosen 15 tahun dan tidak ambil gaji. Di Universitas Indonesia. Apa itu tidak membantu negara? Saya kembalikan pada negara kok honorarium saya. Karena pada waktu itu saya punya American Express. Jadi saya bisa kasih ceramah, saya bisa nulis. Saya mengajar di Sespimti Polri. Mereka yang mau naik pangkat ikut mata kuliah saya di Lembang. Apa saya nggak membantu negara? Saya mengajar di Sesko GAP TNI di Bandung. Saya mengajar di Lemhanas. Apa saya nggak membantu negara? Bahkan saya mengajar di Megawati Institute untuk kader-kader PDIP. Saya udah mengajar kira-kira di Separa Universitas Muhammadiyah yang 180.000 itu. Ini apa yang saya lakukan buat negara? Gimana? Mantap kan? Kita lanjut lagi ke videonya. Assalamualaikum Mas, terima kasih sudah berkomentar. Namun komentar-komentarmu membuatmu semakin terlihat botol. Tidak semua tanya itu berangkat dari ketidaktahuan, itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaannya bukan saya di mana saat RG menghina Jokowi, tapi kemana semua penegak hukum. Kenapa seorang presiden dibiarkan dihina oleh seorang Rocky Gerung? Laporan terhadap RG memang banyak, tapi kau tidak akan bisa membuktikan bahwa laporan itu disuruh cabut oleh Jokowi. Karena yang benar adalah polisi tidak menemukan delik pelanggarannya, maka setiap laporan itu tidak ada yang diproses. Satu lagi, pertanyaan definisi radikal tak kau jawab. Kau yang mengucapkan itu, maka saya tanyakan definisi radikal menurutmu. Silakan dijawab. Salam sehat, mari kita berpikir cerdas. Cincinnya lebih berkilau daripada otaknya. Itu sangat betul sekali, Bung. Salam akal sehat, merdeka! Semangat kali ya Bang ini ya. Nah teman-teman semua, ini ada sedikit tanggapan dari Bung Rocky Gerung ya. Sedikit nyerempet-nyerempet tapi kena lah ketika Bung Rocky Gerung podcast dengan Hersubono Arif. Ini kita lihat videonya. Ya, Ibu Mega menulis pikirannya, isi hatinya dengan tangan. Dan tangan yang bersih. Paling nggak bersih dari cincin-cincin berlian. Lu ke situ lagi. Jangan cari gara-gara aja. Karena untuk menulis itu mesti fokus. Fokus pada isi hati itu. Jadi Ibu Mega betul-betul menumpahkan isi hatinya lewat jari-jarinya yang menunjukkan bahwa dia bergetar waktu menulis. Jadi getaran itu datang karena getaran hati, bukan karena getaran cincin yang terlalu berat itu. Tapi saya mau terangkan itu sebetulnya untuk memperlihatkan kontras
antara apa yang sedang dibayangkan oleh Megawati dan dia anggap bahwa dia adalah rakyat sebetulnya. Kenapa dia bisa bilang saya ini ketua partai besar loh, tapi dia tetap memilih untuk jadi rakyat dan mendalilkan bahwa dia ingin jadi sahabat dari keadilan tuh. Nah itu pentingnya kita membaca versi lain dari Megawati yang berupaya kembali menjadi ibu negeri yang tahu tentang pengalaman-pengalaman kekerasan atau penyingkiran dia di masa lalu, dan dia nggak ingin itu berlangsung di depan tuh. Nah itu bedanya dengan prototip di 02, lawyer 02 yang bahkan mungkin menjengkelkan tapi sekaligus memalukan tuh. Karena argumennya hanya tentang omon-omon, tidak ada data segala macam tuh. Tidak ada permenungan terhadap nasib bangsa tuh. Padahal ini ada soal nasib bangsa tuh. Dan Hakim Mahkamah Konstitusi tentu membedakan versi narasi Ibu Mega dengan versi narasi siapa namanya itu, tokoh mereka tuh yang terus mengucapkan bahwa tidak penting filsafat, tidak penting moral, tidak penting sosiologi. Saya kayaknya pernah tahu orang itu juga, Pak. Saya nanti saya ingat siapa ya. Gitu. Iya. Jadi kita mau lihat bedanya itu. Tentu Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Ibu Mega jujur menjadi sahabat pengadilan, walaupun secara lazim ya Ibu Mega udah jadi pihak yang ada dalam sengketa dan tidak lazim sekaligus menjadi sahabat amicus curiae itu. Tetapi Megawati menginginkan ada pemahaman tentang apa yang disebut suara keadilan tuh. Nah Hakim tahu bahwa suara hati Megawati itu betul-betul mendahului apa yang menjadi kepentingan partainya tuh kan. Jadi tetap rakyat itu merasa Ibu Mega ada di dalam keadaan menyadari sepenuhnya posisi dia tuh. Beda dengan lawyer-lawyer di 02 yang nggak paham bahwa bangsa ini sedang dililit oleh kecemasan tuh. Nah Hakim tentu bisa membedakan mana suara yang datang dari tangan jari-jari yang murni demi negeri, mana yang datang dari jari-jari yang sekedar memamerkan kekayaan dan kemewahan. Kan itu bedanya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana mahkamah itu sebetulnya menjadi ruang permenungan. Permenungan tentang nasib negeri, permenungan tentang arah keadilan. Nah hakim itu tentu paham bahwa yang harus dia dengar sebetulnya atau yang akan mereka dengar adalah suara murni dari rakyat tuh yang terbaca melalui amicus curiae dari LSM, dari macam-macam yang akhirnya bergabung di situ untuk memperlihatkan bahwa keadilan itu tidak kuantitatif sifatnya tuh. Sama seperti jari yang manis itu harusnya dililit oleh cincin kecil yang menunjukkan bahwa ada persahabatan di situ. Kalau cincin yang gede-gede itu semacam kekasaran dalam kemewahan itu. Kemarin saya bertemu dengan beberapa pengajar hukum dari Singapura, Malaysia itu, dan berupaya untuk memahami apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak diizinkan pikiran-pikiran yang basisnya adalah value yang dikondisikan oleh keadaan itu tidak mau ditolak sebagai dalil kan? Jadi luar negeri melihat ini ajaib betul persidangan Indonesia tuh. Sesuatu yang sifatnya justice hanya ingin didalilkan melalui peraturan presiden, melalui undang-undang KPU segala macam. Padahal ini pemeriksaan terhadap demokrasi, terhadap imperative value dari justice kan itu dasarnya kan. Jadi malu sebetulnya kita diintai oleh pemikir-pemikir hukum Asia minimal itu dan menyaksikan bagaimana lawyer-lawyer 02 ini buta huruf terhadap perkembangan hukum moral, perkembangan ethical point of view di dalam soal mencari keadilan tuh. Nah kita nggak perlu berdebat dengan mereka karena mereka sendiri sebetulnya udah membatalkan keinginan mereka untuk menghasilkan keadilan. Dengan menganggap bahwa sosiologi itu nggak penting, antropologi nggak penting, psikologi nggak penting, apalagi filosofi yang sebetulnya the mother of all sciences. Tetapi bagi kita ya udah, memang cuma sebatas itu sebetulnya kemampuan mereka. Dan saya yakin hakim pasti menganggap ini ngapain orang-orang ini pamer kekayaan, kita lagi ingin pamer pengetahuan, sekira-kira begitu tuh. Kan kita nggak mungkin lihat SBY itu berlaku seperti arogansi dari lawyer 02 itu kan. Tentu sebetulnya kalau kita baca moral atau psikologi Pak SBY, dia menyesalkan bagaimana pameran-pameran arogansi dari 02, kemewahan atau bahasa yang betul-betul tidak mencerminkan adab dari manusia yang harusnya menghormati konstitusi, menghormati pengadilan yang sedang berlaku di Mahkamah Konstitusi,
cara memojokkan orang atau bergerombol dan menyewa akun-akun buzzer untuk mempromosikan diri sendiri. Kan itu saya nggak mau sebut nama aja nih karena nanti berubah jadi semacam personal vendetta. Tapi sebetulnya Mahkamah Konstitusi diam-diam memantau kelakuan moral, kondisi etis, kondisi intelektual bahkan dari lawyer 02. Jadi coba kita bandingkan misalnya, ini kan pengadilan untuk memuliakan demokrasi, memuliakan keadilan, tetapi itu tidak terlihat pada 02 ini. Minimal yang bisa masih saya sebutkan ada dalam kecemasannya Yusril lah, yang kelihatannya bahasa tubuhnya tidak cocok dengan apa yang dia pikirkan. Dan Yusril sebetulnya tahu bahwa iya itu teman-teman dia itu betul-betul iya dungu, bodoh, kurang berpengetahuan, tetapi dia minoritas di situ kan. Jadi paling enggak Yusril bahkan menyebutkan dia mungkin tidak akan dipertimbangkan pendapat dari Ibu Mega. Jadi dia mesti bilang begitu, kan nggak mungkin dia bilang pasti Ibu Mega akan dipakai itu. Tetapi mungkin tidak akan dipertimbangkan, juga mungkin akan dipertimbangkan sebetulnya kan. Jadi bahasa Yusril itu yang masih saya anggap ya dia sahabat pengadilan juga sebetulnya. Dia sebetulnya kalau dia ada di koalisi pasti pikiran warasnya dan pikiran etisnya muncul tuh. Ya itu teman-teman semua, singgungan ya, sentilan, tegas, menohok dari Bung Rocky Gerung. Teruntuk siapa? Ya kita tahu sendiri ya teman-teman semua. Tapi beliau di sini tidak menuju ke satu orang, melainkan kelompok tim hukum dari 02. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan ya dari sini juga hakim bisa melihat gitu, mana yang memang serius dan mana yang hanya gimmick doang. Lalu bagaimana komentar dari para netizen? Kita lihat dulu videonya. Halo Hotman Paris, kalau nomor 1 menang atau nomor 3 menang, kalau kau nggak jadi pengacara lagi kau, jadi bintang film pun nggak, ya. Jadi kalau kau suruh aja lah cari-cari lonti-lonti yang banyak di sana itu aja yang untuk kerjaan kau, ya kan? Jadi nggak usah kau urus-urus itu, ya. Kau jadi pengacara apanya kau? Gak suka orang nengok postingan kau tunjukkan pada masyarakat, ya. Kau gandeng-gandeng perempuan, kamu kan seolah-olah pengacara apanya kau? Yang mendidik pakai otak, ya. Kayak kening. Kau batak, tapi otakmu nggak ada, ya. Hotman Paris, ya. Kayak kening. Ya jangan gini-gini lagi ya. Hotman Paris versus Rocky Gerung. Jadi kemarin tuh gue baca berita kalau si Hotman Paris tuh ngajak debat Rocky gitu. Kayaknya sih doi tersinggung karena Rocky Gerung tuh ngomong kayak gini. Cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Tapi menurut gue dengan Hotman Paris nantang Rocky gitu ya, menurut gue ini malah jadi menjatuhkan atau menurunkan posisinya dia sih. Karena kan dia tuh meremehkan Rocky gitu kan, dengan bilang Rocky itu cuman ahli filsafat, dia tuh nggak ngerti hukum, dia tuh cuman mainnya imajinasi, mainnya heuristik dan lain-lain gitu. Dia kan merendahkan, tapi sekarang dia malah nantang duel. Jadi kan kayak gimana ya, menurut gua seakan-akan dia mau mengakui atau mau ngetes levelnya dia tuh di mana. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ternyata pas debat Rocky yang menang gimana? Makin jatuh lagi kan. Tapi mau gimana juga ya, menurut gue sih kalaupun memang terjadi, gue juga nungguin gitu. Pengen tahu gue debat seperti apa sih dan dinamikanya gimana sih, penasaran sih gue. Nah, kalau kalian tim mana? Tim Hotman Paris atau Rocky Gerung? Komen. Makanya Bang, ayo kita rame-rame dukung lah. Siapa tahu nanti Pak Karni Ilyas mengundang Bang Hotman Paris dan juga Bung Rocky Gerung gitu ya. Wah seru banget ini kayaknya. Saya itu kadang kalau melihat video-video orang-orang, netizen, warganet, konten kreator yang bikin video, seolah-olah mereka tuh ingin mempertemukan Pak Rocky Gerung dengan Hotman Paris. Saya nggak habis pikir gitu. Apa yang ada dalam kepala kalian saat bikin konten seperti itu? Ingin mempertemukan Pak Rocky Gerung dengan Pak Hotman Paris. Kalau itu terjadi, mereka itu debat seperti permintaan kalian ingin mempertemukan mereka. Jangankan kok cuma Hotman Paris, andaikan mereka itu ditemani
Otto Hasibuan, Oce Kaligis, bertiga itu loh. Saya tidak yakin mereka bertiga itu menang debat dengan Rocky Gerung. Apalagi Paris. Itu loh. Kenapa kalian tidak mikir perasaan Hotman Paris? Andaikan nanti dipertemukan dengan Rocky Gerung untuk debat. Apa kalian tidak kasihan? Kalian kan tahu sendiri kehebatan Rocky Gerung dalam hal debat. Hebat banget. Lah terus kalau kalian ingin mempertemukan dengan Hotman Paris, kehebatan Hotman Paris itu apa kalau dibandingkan Rocky Gerung? Apa coba? Kan paling mengomentari anak kecil seperti anaknya Alvin Lim itu aja. Terus joget-joget dengan aspri-asprinya yang cantik-cantik itu aja. Kan nggak ada kehebatan yang lain. Terus apa tujuan kalian ingin mempertemukan mereka berdua? Ayo. Kalian itu. Apa ndak kasihan Pak Hotman kalau itu benar terjadi? Kalian itu bikin jengkel aja. Apa kalian tidak mikirkan perasaan Pak Hotman Paris saat ini kan berkecamuk, teraduk-aduk perasaannya. Dia membayangkan nanti akan dipermalukan oleh Rocky Gerung. Kenapa? Kalian tidak membayangkan gitu kenapa? Kenapa? Ini kesel aja. Tapi bener juga ya apa yang katain sama abang ini ya. Tapi enggak bang, kita harus tetap ya dukung gimana caranya nanti Bang Hotman Paris bisa bertemu dengan Bung Rocky Gerung di suatu ruangan akademis untuk berdebat. Kan keren tuh. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.